Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Erik Nugraha SEMAK selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan praktik kerja lapangan di PT Dirgantara Yuda Arta tahun 2025. Sebelum memulai pemaparan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Nur Asia dengan NPM 11122211011. Prodi S1 Akuntansi, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pemaparan yang pertama yaitu latar belakang. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang ini, perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan sistem yang dimiliki oleh suatu perusahaan, termasuk sistem informasi, sistem operasional, dan keuangan. Salah satu solusi yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. PT Dirgantara Yuda Arta telah menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnisnya, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, manajemen proyek yang lebih baik, pengurangan biaya, peningkatan visibilitas dan akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Laporan ini berfokus pada proses penginputan data, pembuatan dan pemeriksaan invoice menggunakan sistem ERP di PT Dirgantara Yuda Arta. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan praktik kerja lapangan yang dilakukan di PT Dirgantara Yuda Arta sebagai sarana penerapan ilmu akuntansi dalam praktik kerja nyata, meningkatkan kemampuan teknis di bidang flow accounting melalui sistem ERP, serta menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa terhadap dunia kerja yang sesungguhnya. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai profil perusahaan PT Dirgantara Yuda Arta. PT Dirgantara Yuda Arta merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi infrastruktur dan gedung berskala nasional di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990, yang dimana kantor pusatnya berada di Kota Bandung, Jawa Barat. PT Dirgantara Yuda Arta adalah salah satu anggota holding grup konstruksi dari PT Global Dinamika Kencana atau GDK yang telah mengakuisisi PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk sejak April tahun 2022. PT Dirgantara Yuda Arta berfokus pada kegiatan jasa konstruksi infrastruktur dan gedung. Proyek baru yang sedang dijalankan yaitu proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang, yang dimana PT Dirgantara Yuda Arta mengambil peran strategis dalam pelaksanaan proyek Scarp Filling Overlay atau SPO, yang mencakup pengerjaan pada sisi A dan sisi B. Fasilitas yang dimiliki oleh PT Dirgantara Yuda Arta adalah ada pabrik aspal, pabrik beton, dan alat berat. Kemudian produk yang dihasilkannya yaitu aspal dan penyediaan batuan. Yang selanjutnya yaitu ada visi dan misi perusahaan PT Dirgantara Yuda Arta. Visi, menjadi perusahaan konstruksi berskala nasional yang mandiri dan terkemuka di Indonesia. Misi, melaksanakan seluruh pekerjaan dengan mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan efisien. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas secara berkesinambungan, melakukan inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, aktif berpartisipasi dalam proyek strategis nasional di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada struktur organisasi PT Dirgantara Yuda Arta. Organisasi ini terbagi menjadi beberapa divisi, yang masing-masing mempunyai peran penting dalam operasional perusahaan. Di bagian puncak struktur terdapat direktur utama yang memimpin seluruh perusahaan. Di bawahnya ada beberapa direktur yang memegang bagian di perusahaan seperti direktur QHSE, IT, dan ME. Kemudian ada direktur keuangan, SDM, dan legal. Selanjutnya ada direktur proyek dan ada direktur plan dan peralatan. Pada bagian yang terkait dengan kegiatan PKL saya yaitu adalah dalam penginputan data atau flow accounting bagian transaksi dan pemeriksaan invoice, yaitu berada di bawah divisi keuangan.
Divisi ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran proses administrasi keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, struktur organisasi PT Dirgantara Yuda Arta dirancang untuk memastikan efisiensi dalam operasional dan koordinasi antar bagian, dengan masing-masing bagian memiliki tanggung jawab yang spesifik. Pada slide ini, saya akan membahas tentang strategi bisnis dan praktik manajemen perusahaan. Yang pertama kita bahas mengenai strategi perusahaan. Ada 4. Yang pertama ada Complete Construction Service atau jasa konstruksi lengkap, yaitu PT Dirgantara Yuda Arta tidak hanya menjalankan pembangunan, tetapi didukung oleh unit usaha yang bergerak di bidang produksi aspal hot mix, beton siap pakai atau ready mix konkrit, tambang batu atau stone quarry, serta penyewaan alat berat. Melalui strategi ini, perusahaan mampu memberikan layanan konstruksi yang terintegrasi, mengurangi ketergantungan kepada pihak eksternal, sekaligus menjamin ketersediaan material dan peralatan secara berkesinambungan. Yang kedua ada punctuality atau tepat waktu, yaitu disiplin waktu merupakan komitmen utama perusahaan dalam menyelesaikan proyek. Dengan perencanaan yang matang, penerapan manajemen proyek modern, serta koordinasi tim yang optimal, setiap pekerjaan ditargetkan selesai sesuai jadwal. Hal ini tidak hanya mendukung efisiensi biaya, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra kerja. Yang ketiga ada quality atau kualitas. Standar kualitas selalu menjadi perhatian utama, baik dari sisi bahan, proses pengerjaan, maupun hasil akhir. Perusahaan memastikan setiap material memenuhi standar teknis. Setiap tahap pekerjaan dijalankan dengan pengendalian mutu yang ketat, serta hasil proyek memiliki daya tahan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Yang keempat yaitu ada independence atau mandiri. Perusahaan mengedepankan kemandirian dengan memaksimalkan potensi internal, baik melalui sumber daya manusia, peralatan, maupun unit usaha pendukung. Prinsip ini meningkatkan efisiensi, meminimalisasi ketergantungan pada pihak eksternal, serta menjamin konsistensi mutu pekerjaan. Berdasarkan keempat pilar tersebut, strategi bisnis PT Dirgantara Yuda Arta berfokus pada pencapaian hasil kerja yang berkualitas, efisien, dan tepat waktu, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha melalui sinergi antar unit bisnis. Strategi ini menjadi pondasi penting bagi perusahaan dalam membangun daya saing serta memperkuat posisinya di industri konstruksi nasional. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai praktik manajemen perusahaan. Yang pertama ada sistem manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja dan sosial atau K3L dan sosial. Perusahaan menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan serta tanggung jawab sosial. Kebijakan ini mencakup kepatuhan terhadap spesifikasi pekerjaan, regulasi yang berlaku, serta penyelesaian proyek tepat waktu dengan kualitas konsisten dan harga kompetitif. Yang kedua, ada deklarasi anti korupsi. Deklarasi anti korupsi merupakan komitmen resmi perusahaan untuk menerapkan prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan operasional. Di PT Dirgantara Yuda Arta, deklarasi ini menjadi bagian penting dari praktik manajemen perusahaan, terutama karena perusahaan bergerak di bidang konstruksi yang memiliki proses administrasi dan pengelolaan anggaran yang cukup kompleks. Yang ketiga, yaitu ada sistem manajemen anti penyuapan. PT Dirgantara Yuda Arta menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas dan tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan kebijakan sistem manajemen anti penyuapan.
Kebijakan ini didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya yaitu ada realisasi kegiatan praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau PKL adalah program wajib bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengalaman secara langsung di dunia kerja yang sesungguhnya dan memperluas wawasan mengenai perusahaan tempat PKL. Lokasi tempat saya melakukan PKL yaitu di PT Dirgantara Yuda Arta yang beralamat di Jalan Surapati nomor 5 Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Divisi Accounting periode 14 Juli 2025 sampai 12 September 2025. Aktivitas yang dilaksanakan selama kegiatan PKL yaitu penginputan data melalui sistem ERP perusahaan dan memeriksa invoice sebelum diberi materai. Kesimpulan dari laporan praktik kerja lapangan yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Dirgantara Yuda Arta memberikan pengalaman nyata bagi saya dalam menerapkan ilmu akuntansi, khususnya terkait flow accounting pada perusahaan konstruksi. Melalui kegiatan seperti penginputan transaksi di sistem ERP, pemeriksaan invoice, dan pengarsipan dokumen, saya memahami bahwa akuntansi di perusahaan konstruksi memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena berbasis proyek dan membutuhkan ketelitian tinggi. Praktik kerja lapangan ini membantu saya dalam mengembangkan keterampilan teknis, ketelitian, serta sikap profesional, sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya efisiensi, ketepatan waktu, dan integritas dalam tata kelola keuangan. Secara keseluruhan, pengalaman PKL ini memperkuat kesiapan saya untuk memasuki dunia kerja dan memahami peran strategis akuntansi dalam mendukung operasional perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.